Oke. Nah, apa ini vektor autoregresif? Nah, vektor autoregresif itu adalah di mana variabel endogen atau variabel yang kita gunakan di dalam model merupakan fungsi dari lag-nya, teman-teman. Di sini kita sudah memiliki variabel GDP gap, inflasi, monetary policy rate, dan real gap. Dan yang perlu diketahui, di dalam penggunaan model VAR, data itu harus bersifat parsimonius. Apa itu parsimonius? Itu adalah data dengan level terkecilnya. Contoh GDP bentuknya miliar. Nah, di sini ada LGDP. LGDP ini adalah bentuk logaritmanya menjadi persen. Nah, ini masih bisa kecil lagi, yaitu menjadi LGDP gap, di mana LGDP gap ini adalah selisih. Selisihnya didapat dari mana? Didapat dari filterisasi. Ini nanti kalau pertemuannya cukup, kita bisa melakukan metode filterisasi dengan Hottree-Prescott filter maupun bandpass filter. Nah, ini di EVIS ada semua, teman-teman. Ya. Ini contohnya, ini contoh sederhananya LGDP gap, view. Nah, ini PROC. Nah, ini di sini ada Hottree-Prescott filter, ada frekuensi filter. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini contoh sederhananya. Nah, ini adalah bentuk terkecilnya, data bentuk terkecil. Lalu yang perlu diperhatikan juga dalam membangun VAR itu harus ada 4 tahapan. Tahap yang pertama itu adalah seleksi variabel. Seleksi variabel ini bagaimana? Variabel yang kita pilih itu harus ada teori ekonominya. Kedua, atau juga bisa disematkan atau dihubungkan dengan penelitian terdahulu atau berdasarkan pengalaman peneliti. Ini boleh, ya. Sehingga penyeleksi variabel itu tidak asal-asalan comot variabel ini, tidak. Tetapi teman-teman harus punya teori dasarnya. Seperti itu. Ya. Ini adalah beberapa langkah di dalam membangun model VAR. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini di dalam VAR? Pertama, kita akan mengestimasi model VAR itu sendiri. Setelah mengestimasi model VAR, langkah selanjutnya kita perlu memperhatikan modelnya. Nah, model checking. Model checking ini apa saja sih yang perlu kita cek di dalam model ini? Pertama, kita cek length kriteria. Lalu yang kedua, kita memperhatikan juga nilai lag polinomial. Nah, lag kriteria ini untuk panjang lag polinomial ini untuk stabilitas model. Nah, yang perlu diperhatikan juga ini adalah auto korelasi. Nah, sekarang kita coba dulu. Ya. VAR ini juga bisa kita sebut menjadi makro ekonometrik. Nah, sehingga lebih pas jika data teman-teman makro gunakan model VAR ini. Ya. Model VAR juga ini memungkinkan kita menggunakan large sample size. Nah, jadi dengan data yang cukup banyak, baik dari tahunnya dan lain sebagainya, ya, large sample size seperti itu. Oke, langkah awal kita coba menggunakan yang lag kriteria ini. Kita uji model cek, apakah kita lolos model ceknya apa tidak. Tapi sebelumnya teman-teman harus memperhatikan juga bahwa model VAR ya itu semuanya harus stasioner dulu. Stasioner, kita coba uji stasioner dulu ya. Kita coba stasioner dulu. Oke. View unit root test pertama di level. Oke, coba ini dibaca ini. Ikhla, Mas Ikhla, Anugerah Ikhla. Iya, Pak. Ini stasioner apa tidak, Mas?
Di level. Level. Tidak, Pak. Kenapa tidak? Lebih besar. Bentar, Pak. Maaf, Pak. Kurang paham saya, Pak. Kalau yang ini saya belum paham, Pak. Maaf ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Diperhatikan ya nanti ya Mas Ikhla ya. Oke, Pak. Oke, Mas Faki, Zulfikri. Ada? Nggak ada, kita remove. Oke, nggak ada. Coba Indrasari. Iya, Pak. Oke, kalau ini stasioner apa tidak, Mbak? Stasioner, Pak. Kenapa stasioner? Karena probabilitasnya di bawah 0,05. Oke, di bentuk level stasioner. Kalau kita rubah ke bentuk first differ-nya, oke, coba dibaca lagi. Sekarang coba Mas Ikhla. Oke, Pak. Nah, ini stasioner nggak sekarang? Stasioner, Pak. Kenapa stasioner? Karena di probabilitasnya lebih besar dari 0,05, Pak. Lebih apa kurang? Kurang, Pak. Jadi kalau probabilitasnya ini di bawah 0,05 artinya apa, Mas? Kurang. Nah, artinya berarti stasioner apa tidak? Tidak, Pak. Coba dibaca lagi yang lain. 0,05. Frianti, ada Frianti? Ada, Pak. Ya, ini stasioner apa tidak? Stasioner, Pak. Kenapa stasioner? Karena di bawah dari probabilitasnya di bawah 0,05. Oke, berarti kalau di bawah 0,05 berarti stasioner ya. Ya, Pak. Sekarang coba ini Mas, biar bisa. Coba Mas Anugrah Ikhla. Sekarang ini stasioner apa tidak, Mas? Yuk, 0,005. Stasioner, Pak. Kenapa stasioner? Karena karena apa? Probabilitasnya di bawah 0,0. Iya, betul. Oke. Kalau yang ini, Mas. Sekarang ini stasioner apa tidak, Mas? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Itu 0, masih stasioner, Pak, karena masih di bawah 0,05, Pak. 0,1 sama 0,05. Oh, iya, Pak. Itu besar. tidak. Itu tidak, Pak. Tidak stasioner. Nah, kenapa tidak? Karena lebih besar dari 0,05, Nah, Pak. berarti sudah paham ya, Mas Ikhla ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Siap. Nah, berarti kalau ini kita asumsikan bahwa semuanya stasioner di first differ. Sehingga bisa kita lakukan langkahnya. Yang kedua adalah estimasi model VAR-nya. Kita open, lalu pilih ASVAR di sini. Nah, misal kita hanya sampai tahun 2012 dulu. Nah, ini tidak ada yang perlu dirubah. Kita klik OK. Ini adalah estimasi VAR-nya. Nah, lag-nya itu kita uji dulu apakah lag 2 ini adalah lag yang terbaiknya. Maka kita uji lag-lengnya. Lag-lengnya itu menggunakan uji panjang lag-nya itu menggunakan pendekatan sini view. Ya, ada AIC, SC, HQ, sama FPE dan LRE nanti ya. Kita pilih lag structure, lalu pilih lag kriteria. Misal kita masukkan 8. Kita klik OK.
Sekarang yang paling banyak tanda bintangnya itu ada di leg berapa, teman-teman? Coba ini disebutkan. Julia, Lady. Nggak ada, kita remove. Oke, yang lain. Levamisa. Iya, Pak. Oke, yang paling banyak ada di leg berapa? Itu ada tanda bintangnya. Yang paling banyak tanda bintangnya ada di leg berapa? Kedua, Pak. Yang angka 2. Angka 2. Maka kita klik di sini, estimate 1 sampai 2 seperti ini. Nanti kalau teman-teman menggunakan data teman-teman, leg paling banyak di 3 ya ditulisnya 1 sampai 3. Ya, karena ini paling banyak 2 berarti 2. Nah, berarti tahap awal, tahap kedua kita sudah lalui. Tadi estimate of what, lalu model check. Nah, pertama adalah dari leg length kriteria, ini sudah kita lalui dengan panjang legnya 2. Tetapi apakah leg 2 ini ya, itu dapat kita terima, kita perlu uji leg polinomial untuk uji stabilitas model. Caranya ada 2, contoh bisa klik view, pilih leg structure, pilih yang tabel ataupun yang grafik. Ya, coba kita gunakan yang grafik dulu. Kira-kira titik-titiknya ini berada di luar lingkaran apa tidak? Tidak, Pak. Nah, Dalam, Pak. Tidak, Di dalam lingkaran. nah, ini kalau dari gambar seperti ini. Di dalam lingkaran. Sekarang kalau kita buat grafik yang buat tabel, nilainya di bawah 1 apa di atas 1 ini? Di bawah 1. Di bawah. Di bawah 1. Satu, Pak. Berarti syaratnya leg polinomial itu harus di bawah 1. Artinya apa? No root lies outside the unit circle, atau tidak ada akar atau titik-titik tadi keluar dari lingkaran, menunjukkan bahwa var satisfies the stability condition, atau var menunjukkan kondisi yang stabil. Nah, berarti leg polinomialnya juga dapat kita terima dengan leg 2 ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, berarti, oke, gimana? Kalau asumsinya polinomialnya tidak diterima gimana, Pak? Berarti leg-nya tidak diterima di sini. Siapa tahu nanti leg terbaiknya bukan 2. Nah, kalau leg polinomialnya dari leg 1 sampai misal 8, ternyata leg polinomialnya di atas 1, atau ada titik yang keluar dari lingkaran, berarti teman-teman gagal membangun model VAR. Seperti itu. Berarti itu dari parameter leg-nya, Pak. Oke, leres. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Nah. Pak, Oke. mau tanya Pak, Oke. kalau kasusnya kayak tadi Pak, leg-nya Oke. lebih dari 1, itu langkah selanjutnya gimana Pak? Kan ini VAR-nya gagal nih Pak. Nah, berarti selanjutnya teman-teman gimana, Pak? bisa menggunakan model lain. Kemarin kita sudah belajar ECM. Nah, bisa jadi ECM tadi. Ternyata ECM nggak lolos juga. VAR nggak lolos juga. Kita akan belajar minggu depan di hari Kamis. Itu adalah model VECM, Vector Error Correction Model. Seperti itu, Mas. Berarti cuma 3 model ini aja Pak yang dipakai. Ada 4 model. Ada 4 Satunya model. apa, Satu Pak? lagi ARDL. Nah, itu akan kita pelajari 2 minggu lagi dari sekarang. Berarti Pasti salah satu ada yang bisa. berarti tiap data itu cuma 4 ini aja Pak untuk nanti deskripsinya Pak. Ya. Jadi kita belajar 4 model ini, data dari teman-teman nanti cocoknya di mana?
Tidak perlu semua model diterapkan, tidak satu saja. Karena nggak semua data masuk untuk satu model. Seperti itu, Mas. Oke, Pak. Oke, Pak. Lanjut, Oke. Pak. Siap. Oke, selanjutnya model checking yang ketiga itu adalah auto korelasi. Kenapa ini perlu diterapkan? Nah, karena VAR itu tadi apa? Memungkinkan kita menerapkan large sample size atau menggunakan sampel yang cukup besar. Datanya cukup panjang. Nah, sehingga perlu kita uji autokorelasi. Caranya teman-teman bisa klik view, pilih residual test, pilih autocorrelation. Nah, misal kita masukkan 8. Kita klik OK. Perhatikan di sini lag satunya di sini di atas apa di bawah 0,05? Di bawah, Pak. Tapi tadi lag terbaik kita menggunakan lag berapa? Leg yang Dua. kedua. Sekarang di 2 ini sudah di atas apa di bawah 0,05? Di atas, Pak. Di atas, Pak. Sehingga dapat kita katakan bahwa kita bebas dari masalah autokorelasi. Autokorelasi, Pak. Sehingga model ceknya atau pengecekan model VAR-nya kita dapat terima semuanya. Ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya setelah model cek diterima, maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya forecasting. Nah, kita coba sekarang forecasting, teman-teman. Kita klik OK, teman-teman caranya pilih proc, lalu make model. Nah, setelah ini kita pilih solve. Nah, di sini ada 2 pilihan, deterministik atau stochastic. Untuk yang sederhana, kita bisa pilih deterministik dan dinamis solution. Kita klik solution sampelnya adalah dari tahun yang ingin kita forecast tadi adalah 2013 Q1 sampai 2014 Q4. Nah, karena data kita tadi misal kita anggap hanya sampai tahun 2012 saja. Oke, kalau sudah kita klik OK. Lalu kita pilih proc, lalu pilih make graph. Nah, di sini yang akan kita bandingkan itu adalah nilai aktual dan nilai baseline-nya. Nah, ini kalau dari tahun 94 nanti terlalu panjang sehingga bisa kita sederhanakan dari tahun 2010 saja. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil forecast kita, teman-teman. Dari hasil forecast kita menunjukkan bahwa nilai forecast-nya itu tidak berbeda jauh dari nilai baseline-nya. Mungkin yang berbeda itu adalah inflasi dan monetary policy rate di sini. Di mana inflasi nilai forecast-nya berada di atas nilai baseline. Sedangkan nilai monetary policy rate atau suku bunga itu berada di bawah nilai baseline-nya. Tetapi di sini masih dalam kategori yang moderat atau tidak terlalu jauh dari nilai baseline-nya. Seperti itu. Ini adalah model forecast yang sederhana. Nah, untuk memudahkan kita, bagaimana cara melihat moderat dan lainnya, kita bisa menggunakan, sebentar teman-teman, malah hilang. Oke, not responding. Sebentar ya, ini malah not responding ya bisa. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah muncul. Oke, kita bentuk lagi. Tadi 2 ya. Lalu kita sudah proc, make model, solve. Ini yang pertama tadi, 2013 Q1 sampai 2014 Q4.
Lalu pilih prog, MyGraph aktual 2010. Oke, ini adalah yang pertama. Nah, nanti kalau setelah muncul seperti ini, di work file-nya itu biasanya akan muncul variabel baru. Nah, ini adalah hasil forecast-nya. Nah, ini adalah angka forecast-nya, teman-teman. Untuk variabel GDP dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita rubah bentuk forecast-nya. Misal kita pilih soft, lalu kita pilih stochastic. Nah, di dalam stokastik ini kita memungkinkan memiliki batas atas dan batas bawahnya dengan cara teman-teman klik bounds dan standar deviasinya itu kita hilangkan checklistnya. Oke, kalau sudah kita klik OK, lalu kita pilih prog, MyGraph. Nah, di sini ada yang perlu dirubah, yaitu apa solution series-nya kita rubah ke mean dan confident bounds. Oke, lalu kita pilih dari tahun 2010. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, perhatikan di sini semuanya, teman-teman. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hasil forecast kita itu memang tidak berbeda jauh dari nilai baseline-nya dan semuanya masih berada di dalam batas atas dan batas bawahnya. Inflasi memiliki nilai forecast di atas nilai baseline-nya. Sedangkan GDP dan nilai tukar, nilai forecast-nya itu berfluktuasi dibanding nilai baseline-nya. Sedangkan nilai monetary policy rate ini menunjukkan bahwa nilai forecast-nya berada di bawah nilai baseline-nya di sini, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini adalah dan hasil semuanya tidak menunjukkan nilai forecast yang over optimistic maupun over pesimistik di sini. Tidak yang terlalu tinggi, maaf, dan tidak terlalu rendah. Semuanya masih kita kategorikan moderat di sini, nilai forecast-nya. Ini terkait bond, menggunakan batas atas dan batas bawah. Kita juga bisa di sini menggunakan skenario. Nah, ini nanti ketika teman-teman seperti ini di work file muncul lagi. Nah, ini LGDP gap 0 higher yang batas atas, L ini lower, ini adalah nilai min-nya. Ya, untuk setiap variabel nanti ada. Kita juga memungkinkan menggunakan skenario. Kita pilih skenario 1 misal, kita klik OK. Lalu kita pilih solve. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke skenario 1. Ya. Kalau sudah kita klik OK. Lalu pilih prog, pilih MyGraph. Nah, ini menggunakan skenario 1 dari tahun 2010 Q1 saya 2014 Q4. Nah, ya. Kita coba gunakan yang static solution ya. Coba kita gunakan yang static solution. Solve. Nah, ini. Skenario MyGraph 2010. Nah, ini teman-teman ya. Lalu kurang lebih pergerakannya itu sama nanti ya. Kalau teman-teman bandingkan, kalau model ceknya dilewati tadi sudah benar, kurang lebih pergerakannya sama. Yang membedakan mungkin pergerakan dari baseline-nya. Kayak tadi inflasi, lalu GDP, lalu monetary policy rate sekarang menjadi tidak berbeda jauh. Lalu nilai forecast-nya yang digunakan yang mana, Bapak? Ini tergantung peneliti, teman-teman. Tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana. Mau menggunakan yang paling sederhana tadi boleh, mau menggunakan yang batas atas dan batas bawahnya saja boleh, atau mau menggunakan skenario yang static solution juga boleh. Mana saja. Ya. Yang menunjukkan bahwa nilai forecast kita keseluruhannya itu berada di nilai yang moderat atau tidak berbeda jauh dari nilai baseline-nya. Mungkin hanya berbeda sedikit seperti inflasi, lalu monetary policy rate. Nah, ini kurang lebih malah berbeda sedikit yang sekarang. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman untuk forecast-nya. Nah, ini pentingnya forecast. Jadi kita bisa menelaah kira-kira kejadian yang akan datang itu seperti apa. Contohnya kayak
nilai tukar. Ya, misal tahun 2015 mungkin akan terjadi depresiasi lagi. Karena kenapa? Nilai tahun 2014 hasil forecast-nya itu menunjukkan nilai yang berada ke arah terdepresiasinya nilai tukar di negara Australia. Begitu juga dengan GDP, baik nilai baseline dan nilai forecast-nya itu menunjukkan adanya kontraksi atau penurunan pada variabel GDP. Lalu untuk inflasi juga ada terjadinya penurunan pada angka inflasi. Dan monetary policy rate malah terhitung konstan di sini. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini untuk forecast? Bisa dipahami ya Pak. untuk forecast-nya ya? Pak, halo Pak. Oke. Selanjutnya, Pak. oke, Halo monggo. Pak. Pak, ini kan yang tadi Bapak bilang kan sampelnya boleh dipilih salah satu, Pak. Yang maksudnya dipilih salah satu itu untuk diinterpretasikan atau gimana Pak? Kalau VAR ini diinterpretasikan semua. Semua, Pak. VAR itu kalau kita anggap VAR itu tidak ada variabel dependen maupun independen, Mas. Nah, jadi VAR ketika memilih variabel itu harus saling berkaitan antar variabel. Yang kaitannya ini bisa kita tinjau dari teori ekonomi, penelitian terdahulu, maupun pengalaman peneliti. Nah, sehingga ini harus diinterpretasikan semua. Seperti itu. Pak, maaf. Monggo. Pak, kalau misalnya tidak ada variabel dependen independen, terus nanti persamaannya gimana, Pak? Nah, persamaannya seperti ini, sederhananya seperti ini. Variabel YT merupakan fungsi dari inflasi, GDP, monetary policy rate, dan real atau real effective exchange rate. Nah, jadi hanya seperti ini harusnya. Kalau Y-nya itu menunjukkan sebagai apa, Pak? Y-nya ini merupakan variabel endogen. Nah, seperti ini. Variabel endogen di sini. Variabel endogen itu apa? Ada inflasi, ada GDP, monetary policy rate, dan rate gap. Nanti yang membedakan di sini adalah penggunaan matriksnya, teman-teman. Ya, misal kita memiliki variabel inflasi. Misal kita anggap YT. YT nanti berarti memiliki beta 11, beta 12, beta 13, beta 14. Lalu beta 21, beta 22, beta 23, beta 24. Beta 31, beta 32, beta 33, beta 34. Lalu beta 41, 42, 43, 44. Seperti ini. Merupakan fungsi dari error term 1, error term 2, error term 3, error term 4. Nah, seperti ini, Mas. Di mana beta 1 ini untuk inflasi, ya, inflasi terhadap GDP, inflasi terhadap monetary policy rate, inflasi terhadap real effective exchange rate. Beta 21 itu berarti GDP terhadap inflasi, GDP terhadap GDP lag minus 1, lalu GDP terhadap monetary policy rate, lalu GDP terhadap nilai tukar. Dan selanjutnya. Jadi ada kaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Matriks ini dapat kita lihat di estimasi awal tadi. Di sini, Mas. Nah, ini. Nah, di sini. Ya. Nah, karena lag-nya di sini 2, ya berarti nanti tetap sama beta 1, beta 11, beta 12, beta 13, beta 14. Beta 21, 22, 23, 24. 31, 32, 33, 34. Lalu 41, 42, 43, 44. Seperti ini, Mas. Ya. Ini adalah estimasi VAR-nya. Jadi VAR, untuk model VAR ini tidak hanya melihat pengaruhnya antar variabel ke variabel lain. Ya. Di sini kan menunjukkan nilai apa? Ini nilai koefisien. Ini nilai standar error. Dan ini nilai
T statistik atau T hitung. Di mana untuk melihat pengaruhnya itu harus kita bandingkan dengan T tabel. Nah, biasanya kalau nilainya di atas 2, kayak GDP ini di atas 2, berarti GDP tahun lalu itu berpengaruh terhadap GDP saat ini. Lalu mana lagi yang di atas 2 ini contohnya apa ini? Nah, monetary policy rate tahun lalu atau tahun T-1 tahun sebelumnya itu berpengaruh terhadap monetary policy rate saat ini. Atau begitu juga dengan inflasi. Ya, inflasi itu berpengaruh negatif terhadap monetary policy rate. Pengaruhnya apa? Negatif. Inflasi semakin tinggi, maka monetary policy rate kita perlu turunkan agar masyarakat lebih banyak menabung daripada konsumsi sehingga bisa menekan angka inflasi yang semakin tinggi. Kan seperti itu. Itu kalau lihat pengaruhnya seperti ini, Mas. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, untuk forecastingnya itu nanti kembali ke teman-teman mau menggunakan yang mana saja boleh, bisa. Ya. Tapi kalau saya sarankan gunakan yang bound tadi. Untuk sederhana yang bound tadi boleh. Biar terlihat ada batas atas dan batas bawahnya. Nah, selangkah selanjutnya apa? Nah, ini kelebihan VAR-nya. Kita tadi estimate VAR, lalu kita cek, ini sudah diterima, ini kita terima juga, forecast sudah kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya SVAR atau struktural vektor autoregresif atau struktural analisis dari model VAR. Apa yang perlu kita cek di sini? Nah, di dalam VAR ini tidak hanya melihat pengaruhnya seperti tadi yang saya jelaskan, tetapi juga bisa kita lihat gejolak dari variabel inflasi, bagaimana respon GDP. Seperti itu. Ya, jadi ketika ada shock atau ada gejolak dari variabel lain, bagaimana respon dari variabel lainnya. Caranya teman-teman klik view, lalu pilih impulse respon. Kita gunakan multiple graph, periodenya adalah 10. Nah, kenapa dalam menyeleksi variabel di dalam model VAR itu harus berkaitan dengan teori ekonomi, harus ada dasar teori ekonominya atau penelitian terdahulu. Kenapa? Karena di sini teman-teman, misal kita jelaskan di sini. Ketika ada gejolak pada variabel inflasi, akan direspon secara positif oleh variabel GDP sampai periode 5,5. Setelahnya akan direspon secara negatif. Bagaimana teori ekonominya? Ketika terjadi gejolak pada inflasi semakin tinggi, itu disebabkan karena apa tuh kira-kira teman-teman? Gimana, Pak, pertanyaannya? Boleh diulang? Nah, inflasi tinggi itu disebabkan karena apa? Peredaran uangnya, Pak. Kenaikan harga secara umum meningkat, Pak. Nah, kenaikan harga, terjadinya kenaikan harga bisa disebabkan karena apa? Jumlah uang beredar, penawaran, kelangkaan. Ya, Jumlah uang beredar meningkat. Beredarnya tinggi. Bisa jadi karena kelangkaan. Ya, ini bisa jadi disebabkan karena tingkat konsumsinya tinggi. Masyarakat konsumsinya tinggi atau pendapatannya naik, akhirnya konsumsinya Turun. Konsumsinya naik. Sehingga inflasi akan semakin meningkat. Akan direspon secara positif. GDP akan meningkat tuh, karena konsumsinya meningkat. Pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi meningkat, produksi meningkat, ya. Inflasi akan semakin meningkat. Itu akan direspon secara positif, sehingga GDP akan meningkat. Tetapi lama-kelamaan, apa yang terjadi teman-teman? Inflasi semakin tinggi, apa yang terjadi? Daya beli masyarakat naik apa turun? Turun, Pak. Mahal. Juga dengan GDP. Ya, inflasi semakin tinggi, GDP akan lama-kelamaan akan direspon secara negatif. Nah, jadi secara teori ekonomi seperti itu. Ya, kalau monetary policy rate ini hanya tinggal menyesuaikan, ya. Kita bisa anggap bahwa keseluruhannya dia direspon secara positif. Nah, seperti itu. Ya, ini karena ini di negara Australia bisa jadi monetary policy rate, gejolak pada monetary policy rate akan direspon secara positif. Baik itu monetary policy rate-nya dinaikkan atau diturunkan akan membawa dampak positif terhadap GDP.
Nah, ini kalau nilai tukar seperti itu. Nah, untuk SVAR ini akan saya kasih keringanan yang menggunakan model VAR, teman-teman boleh hanya menginterpretasikan yang bagian atas ini saja. Karena kalau diinterpretasikan semua, itu nanti buat skripsi saja. Kalau untuk mini skripsi, ini boleh yang atas ini saja. Atau kita anggap di sini ada variabel dependent-nya. Variabel dependent-nya berarti GDP. Karena ingin melihat respon GDP ketika ada gejolak pada variabel independen. Seperti itu. Tetapi kalau nanti skripsi dan teman-teman dapat bimbingan saya, itu semuanya saya minta untuk dijelaskan. Ya, ini adalah model gejolak atau impuls responnya. Kenapa tadi ada seleksi variabel yang sangat ketat di model VAR? Karena harus ada kaitannya dengan teori ekonominya. Seperti itu. Oke, nah setelah setelah impuls respon, kita juga bisa melihat variance decomposition di sini, teman-teman. Kita gunakan tabel untuk memudahkan interpretasinya. Kita klik OK. Nah, di sini juga saya kasih keringanan untuk model mini skripsi, di mana teman-teman hanya menjelaskan yang bagian atas ini saja. Kalau nanti skripsi, itu harus dijelaskan semuanya. Karena model VAR ini aslinya tidak ada dependent dan independent. Adanya adalah variabel endogen. Seperti itu. Di sini dapat dijelaskan pada periode 1, GDP itu menjelaskan ke variabel itu sendiri sebesar 100%. Dan pada periode 6, misal, variabel GDP dijelaskan oleh variabel GDP sebesar 60,3, inflasi 2,83, monetary policy rate 27,89, dan nilai tukar sebesar 8,98. Nah, ini menunjukkan bahwa selain variabel GDP, monetary policy rate memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel GDP itu sendiri. Seperti itu. Ini adalah variance decomposition-nya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, untuk mini skripsi, jelaskan yang atas saja, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita menggunakan model VAR, untuk FU 9 ke atas, itu memungkinkan kita bisa melihat di sini historical decomposition. Ya, ini tidak ada yang perlu kita rubah, kita klik OK langsung. Nah, dari sini dapat kita lihat secara konsisten tahun 2008 memang terjadi krisis. Nah, semuanya mengalami penurunan. Di mana penurunannya terjadi kenapa? Terjadinya optimisme pada tahun sebelumnya. Optimisme ekonomi pada tahun sebelumnya itu sangat tinggi sekali. Tahu-tahu langsung krisis. Nah, ini terjadi krisis di sini. Ini semuanya. Nah, tahun 2008. Nah, historical decomposition itu adalah hubungan antar variabel satu dengan variabel satu lainnya berdasarkan data. Nah, ini berbeda dengan variance decomposition. Ini adalah historical. Ya, ini dari kalau tadi varian decomposition-nya menggunakan leg 1 atau menggunakan periode 1 sampai 10, sedangkan historical decomposition tahun 94 sampai tahun 2014-nya, teman-teman. Ya. Dan tahun 2008 semuanya konsisten adanya krisis keuangan setelah terjadinya pada tahun sebelumnya optimisme pada perekonomian. Ya, ini GDP dengan inflasi, GDP dengan monetary policy rate. Nah, untuk historical decomposition untuk mini skripsi boleh diterapkan, boleh tidak. Kalau yang mau menerapkan, ini bisa untuk mini skripsi, untuk tugas UAS nanti, historical decomposition boleh diterapkan, boleh tidak. Kalau mau yang menerapkan, jelaskan yang paling atas saja, biar tidak terlalu banyak. Tapi kalau untuk skripsi, ya ini semua harus dijelaskan. Ya, seperti itu. Oke, untuk model VAR ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Nah, ini adalah model VAR. Aslinya model VAR ini enak. Ya. Kalau yang menggunakan model VAR untuk skripsi maupun mini skripsi dipastikan akan lebih banyak interpretasinya. Seperti itu.
Ada pertanyaan dari teman-teman? Dan saya harap teman-teman minggu depan kita sudah masuk model VECM, Vector Error Correction Model, di mana model ini kalau bisa teman-teman sudah menggunakan data untuk tugasnya nanti. Nah, karena setiap satu model ini belum tentu buat cocok untuk model satu. Ini sudah ada teman-teman dari kelas lain, dia sudah menggunakan datanya sendiri, model ECM dan model VAR tidak cocok. Nah, saya suruh nunggu pertemuan minggu depan untuk kita gunakan sebagai model VECM. Kira-kira cocok apa tidak? Kalau tidak cocok, berarti mungkin 2 minggu lagi model AFDL. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Pak, saya ingin bertanya, tapi di luar topik hari ini. Oke, boleh. Nah, Pak, kalau misalnya saya punya data, kemudian keduanya itu potensial buat bisa di panel juga, bisa di time series juga. Nah, itu keputusan untuk diambilnya itu bagaimana ya, Pak? Cara menentukan keputusannya? Ya, itu tergantung peneliti, Mas. Jenengan ingin melihat secara detail, apa ingin melihat secara umum? Kalau ingin melihat secara umum, misal di Asia, mungkin jenengan punya data 10 negara Asia dari tahun 1970 sampai 2020. Nah, itu kan bisa di time series, bisa di panel. Ya. Kalau jenengan ingin melihat secara detail per negara, gunakan time series-nya. Satu negara di time series kan. Yang membedakan nanti ketika jenengan menggunakan time series, bisa jadi metodenya berbeda-beda. Negara A metodenya VAR, ARDL, negara B ARDL, negara C VECM. Nah, nanti yang membedakan di sini ya, ini biasanya akan kesulitan jenengan juga. Tapi kalau mau dijadikan panel, nggak apa-apa juga. Bisa juga. Seperti itu, Mas Zikri. Oh iya, Pak. Pak, kemudian kalau misalnya Hamsa ada masalah korelasi, itu bagaimana ya, Pak, solusinya? Autokorelasi apa korelasi? Korelasi analisis, Pak, di bagian tesnya itu. Ini model apa dulu? Kalau model VAR korelasi malah bagus. Panel, Pak, kalau misalnya apa ya? Oh, metode data panel. Kalau metode data Iya, Pak. panel, jenengan harus mengeliminasi salah satu variabel yang memiliki tendensi korelasi yang tinggi terhadap variabel lainnya, Mas. Iya, Pak. Kan yang kalau misalnya di Stata itu tuh, Pak, hasilnya tuh 111 yang kayak gitu ya, Pak, yang banyak itu. Nah, kemudian untuk batas saya bisa menolak korelasinya tinggi atau rendah tuh berapa ya, Pak? Ini tidak ada cut off point-nya, tidak ada titik poinnya harus berapa paling tinggi paling rendah. Tetapi apakah korelasinya mempengaruhi masalah multicall apa tidak, Mas? Multicall-nya bebas, Pak, aman. Nah, kalau aman nggak apa-apa, Mas. Tidak ada masalah, berarti masalah korelasinya. Karena ini tidak ada cut off point-nya. Kecuali adanya korelasi tinggi menyebabkan masalah multicall. Nah, ini yang harus dieliminasi variabelnya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Monggo. Yang perihal mini skripsi yang bakal Bapak kirim yang terbaru itu, Pak, kapan Bapak kirim, Pak? Oh, ya, template ya? Iya, Pak, template. Oh ya, akan saya kirimkan hari Senin besok ya, Mbak ya. Saya carikan. Baik, terima kasih ya, Pak. Terima kasih diingatkan juga, Mbak Leva. Baik, Pak. Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kerjakan mini skripsinya sebaik mungkin, teman-teman. Ini agar tidak mengulang kembali mata kuliah ini. Dan mata kuliah ini memang sudah tidak ada ujian perbaikan, sehingga kalau sudah gagal di mata kuliah ini, otomatis dia akan mengulang. Jadi dikerjakan sebaik mungkin, masih ada waktu sampai UAS itu pertengahan Januari atau awal Februari. Jadi masih panjang sekali, sehingga bisa maksimal pengerjaannya dari sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup materi kita dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Halo, Pak.